Unique. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom teman-teman. Saya percaya setiap kita yang menyaksikan ibadah ini adalah orang yang penuh sukacita. Amin. Saya undang kita semua pada siang hari ini, mari kita buka hati kita. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya satu hal Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur buat waktu-waktu Tuhan kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami mau selalu mengejar Engkau Tuhan. Sebab saat-saat ini kami tahu Tuhan yang kami perlukan hanyalah berada dalam hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan baru. Memberikan kami pertolongan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengatakan bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami Tuhan, kami memuji Engkau dan menaikkan setiap pujian kami yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita buka hati kita, sama-sama kita naikkan pujian kita. Bapa,
Kami mau tetap menyembah Engkau seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan pujian ini. Segala pujian dan syukur, amin Tuhan, hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kasih setia-Mu kami boleh ada siang hari ini. Dan kami mau buka hati kami lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah juga setiap firman yang hamba-Mu sampaikan dapat memberkati setiap kehidupan kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih, ini doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Soul Catcher. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya dan saya terus yakin bahwa teman-teman semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita, Dia menyertai kita. Apapun yang terjadi saat ini tetap percaya segala sesuatu Tuhan jadikan baik di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Di siang hari ini saya akan menyampaikan renungan singkat kepada kita dengan tema tanda mengalami Tuhan. Katakan bersama saya, tanda mengalami Tuhan.
Kenapa kita perlu mengetahui tanda-tanda orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya? Karena teman-teman, orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang tahu apa yang harus dia perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan adalah orang yang tahu untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita akan belajar mengalami tanda mengalami Tuhan itu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Saya akan bacakan buat kita semua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat yang kita baca, kita tahu bahwa suatu saat nanti ada klaster-klaster orang yang akan ditolak oleh Tuhan suatu saat nanti, saat penghakiman. Dan kita tidak mau bahwa kita hidup di dunia ini menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya selama ini, tetapi suatu saat nanti kita ditolak oleh Tuhan. Tentu kita tidak menginginkan hal ini terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang kita ingini kita dikenan oleh Tuhan. Amin. Kita dikenal oleh Tuhan. Untuk dikenal oleh Tuhan, maka kita harus mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar apa yang menjadi tanda-tanda orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam poin yang akan saya sampaikan, saya mau katakan, mengalami Tuhan di dalam hidup kita bukan hanya sekedar saat kita beribadah atau saat kita ada di sebuah acara KKR. Mengalami Tuhan bukan hanya saat-saat tertentu ketika kita menaikkan pujian penyembahan. Ya, kita bisa mengalami Tuhan di sana, tetapi patokannya bukan hanya itu, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengalami Tuhan, itu dapat kita alami hari lepas hari di dalam hidup kita. Yang ditandai dengan yang pertama, tanda orang yang mengalami Tuhan adalah mengalami pertumbuhan karakter di dalam kehidupannya. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 6. 1 Korintus 3 ayat 6. Saya bacakan buat teman-teman yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekali lagi. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat di ayat-ayat di atasnya sebelumnya, kita dapat melihat bahwa jemaat Korintus pada saat itu sedang terpecah di dalam berbagai golongan. Ada yang mengatakan bahwa dia golongannya Paulus, ada yang mengatakan bahwa dia dari golongannya Apolos. Dan dari masing-masing golongan meyakini, mempercayai bahwa golongannya ini yang paling benar. Tetapi di sini Paulus mengatakan bahwa dia hanya bertugas sebagai yang menanam gereja di Korintus pada saat itu. Apolos yang menyiram, tetapi intinya Tuhan yang memberi pertumbuhan. Artinya apa, Bapak, teman-teman yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Intinya tidak peduli dari manapun denominasi atau golongan kita.
dari manapun asal kita, di mana tempat kita bertumbuh, tetap Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dan pertumbuhan di sini konteksnya adalah pertumbuhan karakter, iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat ini menyeratkan bahwa seseorang yang bertumbuh dalam Tuhan pasti mengalami pertumbuhan karakter. Jadi tanda orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, mengalami pertumbuhan karakter di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat orang-orang sekitar kita, orang-orang di luar sana hanya dapat menghibur kita jika kita jatuh, menguatkan kita. Tetapi yang benar-benar bisa mengerti kehidupan kita, letak kita jatuh, itu hanya Tuhan. Oleh sebab itu perlu kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Dan orang yang mengalami Tuhan tandanya mengalami pertumbuhan karakter di dalam kehidupannya. Coba kita bandingkan kehidupan kita. Kita cek diri kita beberapa tahun yang lalu dengan kehidupan kita yang sekarang. Apakah kita sudah mengalami Tuhan yang ditandai dengan pertumbuhan karakter di dalam kehidupan kita? Mungkin dulunya kita cuek dengan orang sekitar kita, tetapi sekarang kita mulai peduli kepada orang-orang sekitar kita. Karena kita telah mengalami Tuhan, kita telah berubah karakter kita. Mungkin dulu kita yang suka emosian, tetapi setelah kita mengalami Tuhan, kita mengalami perubahan karakter, kita menjadi mudah untuk mengontrol emosi kita. Dan ini tandanya dari orang yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Yang sangat berbahaya adalah ketika kita sudah sering dengar khotbah, kita ikut ibadah online, tetapi kita tidak mengalami perubahan karakter. Saya mau ingatkan kepada teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa mengalami Tuhan bukan hanya kejadian sekali-sekali, tetapi mengalami Tuhan adalah kejadian yang sehari-hari di dalam hidup kita. Kita mengalami pertumbuhan karakter bukan hanya sekali-sekali, tetapi sehari-hari kita diperbaharui. Mari cek diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berubah di dalam karakter kita? Hanya ada dua di dalam pertumbuhan karakter. Jika tidak maju, karakter kita menjadi lebih baik, maka akan ada kemunduran di dalam karakter kita. Mari cek diri kita masing-masing, teman-teman yang terkasih. Saya berharap dan saya mau percaya bahwa kita semua mengalami Tuhan. Dan kita semua berubah di dalam karakter kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang mau katakan amin. Yang kedua, tanda dari orang yang mengalami Tuhan adalah orang itu peka terhadap penderitaan sesamanya. Matius 25 ayat 37 Matius 25 ayat 37 sampai 40. Saya akan bacakan buat teman-teman semuanya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yang kedua, tanda dari orang yang mengalami Tuhan adalah orang-orang yang peka terhadap penderitaan sesamanya. Sangat menarik di ayat yang ke-40, jika kita melihat bahwa dikatakan oleh Tuhan Yesus, Raja itu menjawab mereka, berkata kepada mereka, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kita membagi hidup kita kepada sesama kita yang memerlukan pertolongan kita, itu sama artinya dengan kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Kita melakukannya juga untuk Tuhan.
Dari sini kita bisa melihat mereka yang diterima dalam kerajaannya, mereka yang dikenal oleh Tuhan, yang dikenal oleh Tuhan adalah mereka yang hadir di dalam penderitaan sesama mereka. Amin. Teman-teman yang terkasih oleh Tuhan, sekali lagi, mengalami Tuhan bukan hanya sekadar pengalaman spektakuler bersama dengan Tuhan, tetapi kejadian sehari-hari yang kita jalani bersama dengan Tuhan. Di masa-masa pandemi saat ini, saya mau katakan buat kita semua, masa-masa ini adalah kesempatan yang paling berharga buat kita untuk dapat kita mengalami Tuhan. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena jika kita melihat di luar sana, banyak orang yang terdampak dari pandemi ini. Banyak yang kelaparan di sana, di luar sana yang mengalami PHK, mengalami krisis ekonomi karena pandemi ini. Dan bagi kita, ini kesempatan yang berharga untuk kita dapat memberi perhatian. Bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi perhatian juga. Kita membagi hidup kita buat mereka, mengasihi mereka, memberikan empati buat mereka. Dan ini adalah tanda orang yang mengalami Tuhan. Kita membagi hidup kita peka terhadap penderitaan sesama kita karena sebuah pemahaman bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Tetapi Kristuslah yang telah hidup di dalam diri kita. Yang artinya hidup kita pun adalah untuk orang lain. Sehingga kita rela untuk bersekutu dengan penderitaan sesama kita. Kita melakukannya dengan ketulusan, dengan keikhlasan, hanya untuk Tuhan. Dan saat itulah kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan mengatakan bahwa Dia akan menilai kita, mengalami Dia atau tidak, dari persekutuan kita dengan penderitaan sesama kita. Belajar dari Bunda Teresa, saudara-saudaraku, teman-teman yang terkasih. Dia seharusnya memiliki kehidupan yang baik di dalam biara, tetapi dia memilih untuk keluar, menjangkau orang-orang di luar sana yang memerlukan pertolongannya, yang memerlukan bantuannya. Dia bersekutu, dia memecah roti di luar sana, bertemu dengan pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, mari kita berbagi hidup kita dengan orang-orang di luar sana yang memerlukan bantuan kita. Lakukan ini dengan ketulusan hati. Amin, hanya untuk Tuhan. Dan ini tanda dari orang yang mengalami Tuhan. Amin. Tinggal bagaimana sikap hati kita melihat orang-orang di luar sana yang pastinya berharga di mata Tuhan. Dan yang ketiga, tanda orang yang mengalami Tuhan adalah memandang Tuhan lebih berharga dari apa yang dimiliki. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang ketiga, orang yang mengalami Tuhan pasti akan merasa bahwa Tuhan sungguh mulia dan berharga dari apapun juga di dalam kehidupannya. Tuhan lebih dari segalanya di dalam hidupnya. Kita pasti akan berada di satu titik di mana kita harus memilih di antara kedagingan kita atau kehendak Tuhan. Dan ketika kedua hal ini bertabrakan, maka akan terlihat apakah kita lebih memperdulikan Tuhan, lebih memilih Tuhan, lebih menganggap Tuhan berharga, apakah kedagingan kita yang kita pilih. Di situ akan terlihat apakah kita mengalami Tuhan atau tidak. Dan pada akhirnya teman-teman yang terkasih oleh Tuhan, mari cek diri kita. Buat checklist di dalam diri kita masing-masing dimanapun kita berada. Cek diri kita masing-masing, apakah kita sudah benar-benar mengalami Tuhan. Ataukah kita sekarang hanya sekedar berhayal kita sudah mengalami Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa kita semua, teman-teman semua dimanapun kita berada, kita semua adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami Tuhan. Mari cek diri kita. Yang pertama tadi, apakah kita sudah
mengalami pertumbuhan karakter. Yang kedua, apakah kita sudah berempati dengan orang-orang yang memerlukan pertolongan kita? Yang ketiga, apakah kita sudah menganggap Tuhan lebih berharga dari apapun yang kita miliki? Mari cek diri kita. Dan saya percaya jika kita memiliki ketiga hal ini, kita melakukan ketiga hal ini, percayalah ketika Dia datang suatu saat nanti, kita akan berkenan di matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat firman yang Engkau berikan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah firman ini menuntun kehidupan kami, menyertai kami, sampai kedatangan Engkau dapati kami berkenan di mata-Mu dan di hati-Mu ya Tuhan. Menjadi umat pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sepanjang minggu ini kegiatan kami apapun yang akan kami lakukan, kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Membawa kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Pengumuman buat kita semua, jangan lupa saksikan ibadah raya Gereja Orang Beriman Palangkaraya setiap hari Minggu jam 9 pagi di Facebook GOB Palangkaraya. Haleluya.